Bak tangki septik raksasa, setiap harinya Jakarta menyumbang 1 juta meter kubik air limbah domestik dan baru sekitar 4% yang berhasil diolah kembali menjadi air yang baku mutunya sesuai standar. Sedangkan 96% tidak mampu diolah dan dibuang ke badan air atau sungai begitu saja. Pemandangan ini bukan hal baru bagi warga ibu kota. Sungai dengan warna kelabu menandakan tercemarnya air sebagai sumber kehidupan. Salah satunya akibat pembuangan tinja yang langsung ke anak-anak sungai. Untuk itu, tim OMG berusaha menelusuri ke lapangan, mencari rumah warga yang tak memiliki septic tank, dan membuang langsung limbah rumah tangga termasuk kotoran manusia ke sungai. Tim OMG tiba di kawasan Kalisari, Jakarta Timur. Kami pun langsung disuguhi pemandangan pipa-pipa pembuangan dari kamar mandi yang langsung menuju anak sungai Ciliwung. Ya, puluhan rumah warga di bantaran sungai ini rupanya tak memiliki septic tank atau tangki septik dan terpaksa membuang tinja ke sungai secara langsung. Warga mengaku tak memiliki lahan untuk membuat septic tank, lantaran bila menggali di bawah rumah, air tanah langsung muncul, sehingga tak memungkinkan untuk dijadikan tempat tampung air limbah tinja atau black water. Rata-rata sampai semua mungkin buangnya ke sungai. Yang deretan sini ya bang? Semua, mau deretan sini, mau deretan sana, dari ujung sana sampai ujung sini, sampai ke sana juga, semua buangnya ke sungai. Kalau bau, ya bau lah, kadang-kadang ada kecium bau. Kalau lagi airnya benar-benar kering, kecium bau. Kalau banjir, ya tinjanya kan nggak kelihatan. Cuma biasanya kalau habis banjir, kita pakai sabun yang ada kandungan disinfektannya gitu, supaya yang ngurangin penyakit yang gini di lantai gitu. Yudi mengaku sudah terbiasa dengan kondisi ini. Mencium aroma tak sedap dari sungai, apalagi ketika musim kemarau tiba, tepatnya saat sungai kering. Mirisnya, ketika banjir datang tak jarang air sungai yang sudah tercemar ini meluap masuk dan merendam sebagian rumahnya. Bisa dibayangkan separah apa keadaannya. Tapi mau bagaimana lagi? Ini adalah bagian dari hidupnya. Ya kalau misalkan ada untuk pembuatan sekitar itu ya mau-mau aja. Kan dia ngurangin itu juga penyakit yang jatuh ke kali. Di hari berikutnya, kami mendatangi salah satu RW di Tambora, Jakarta Barat yang luasnya sekitar 5 hektar. Ada sekitar 3.000 jiwa yang tinggal di RW 6 ini. Bayangkan betapa padatnya pemukiman warga di sini. Disinggung soal septic tank, Agus, Ketua RW 6 mengakui beberapa rumah kontrakan di sini tidak memiliki kamar mandi sendiri, apalagi septic tank. Banyak pemilik kontrakan yang enggan membuat kamar mandi untuk kontrakannya karena biaya mengontrak yang sangat murah, yakni Rp300.000 per bulannya. Karenanya, mereka yang tak memiliki MCK terpaksa harus menggunakan WC umum milik warga. Ide saya pertama sebenarnya sih karena lihat di sini kebanyakan kontrakan nggak ada MCK, satu. Kedua juga kita niatnya emang beribadah. Karena kadang kasihan orang dari sana stasiun kebelet buang air besar atau air kecil, kan nggak mungkin dia balik lagi ngetep karcis. Jadi saya inisiatif daripada rumah saya di bawah jarang ditempatin, saya inisiatif bikin ini WC umum gitu. Nih aku bayar nih. Karena nih ya 2.000 tuh. Layaknya WC umum, warga yang ingin menggunakannya harus merogoh kocek sebesar Rp2 hingga Rp3.000. Tak jarang pula, mereka harus mengetuk pintu rumah Riri pada malam hari jika tiba-tiba ingin menggunakan WC umum miliknya.
Kami kemudian mendatangi rumah Eni, salah satu warga yang sudah memiliki tangki septik di rumahnya. Ya memang keadaan di wilayah kami ini begini Bu, artinya setiap pembangunan WC, pembuatan WC itu pasti di dalam rumah. Apalagi ini masih mending, masih istilahnya ada di dapur ya, ada juga yang di ruang tamu, di bawah kamar, ya di kamar tidur. Jadi ya malum deh. Padahal harusnya jarak antara tangki septik dan sumur adalah 10 meter. Alasannya agar air sumur tidak terkontaminasi air tangki septik dan bakteri patogen yang dapat mengganggu kesehatan. Namun faktanya, untuk rumah petakan seperti ini, membuat septic tank di dalam rumah atau bahkan di bawah kamar tidur adalah hal yang wajar. Ditambah lagi, tidak semua warga paham pentingnya penyedotan WC secara berkala. Itu kalau pernah disedot nggak sih, Bu? Baru Oh, gitu. baru disedotnya. Berapa tahun sekali biasanya? Biasa 3 tahun sekali. Enggak, itu kali kering sendiri ya. Mungkin kalau pakai sepi tank mah harusnya kan kalau penuh disedot ya. Itu nggak pernah sih, nggak pernah nyedot. Sebenarnya sih takut, cumannya gimana masih mesti diuruk, kan lebih biaya lagi. Kalau punya duit sih enak, kita tinggal bikin aja, udah nggak terlalu ini penuh disedot gitu. Jawaban Nur juga cerminan dari warga lain yang tidak peduli akan pentingnya penyedotan septic tank secara teratur. Mereka tidak tahu bahwa ini dapat menimbulkan berbagai masalah baru. Salah satunya pencemaran air tanah yang mereka gunakan sehari-hari. Sebagian masyarakat ini harus diedukasi bahwa semakin lamanya tidak menyedot gitu ya septic tank, dirasa itu septic tanknya baik, padahal terbalik. Seharusnya kalau sudah demikian berarti septic tank tersebut merembes ke air tanah, maka akan mencemari. Pembuatan tangki septik yang tidak sesuai standar bisa menyebabkan merembesnya air limbah tinja ke tanah. Akibatnya, air tanah tercemar dan tidak layak untuk digunakan. Air limbah tinja yang mengandung bakteri dan patogen lainnya tentu dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Ya pemirsa, tinja merupakan sumber penyakit yang mengandung puluhan miliar mikroba. Dan tangki septik inilah yang menjadi media penularan penyakit dari bakteri coli tinja. Tangki septik yang tak pernah disedot akan bocor perlahan karena lumpur tinja yang masuk tak lagi mengendap dalam tangki, melainkan langsung mengalir keluar atau merembes ke tanah atau badan air dan saluran drainase.